ليلة تتزيا بالنور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salamnya belum kompak, oleh karena itu saya kasih pantun satu. Mau dengarnya? Pergi ke pasar di hari Senin. Ke pasar membeli pisang. Assalamualaikum saya ucapkan untuk para hadirin yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Madrasah MAN 1 Solo plus keterampilan, seterusnya kepada rekan-rekan Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Serana dan Praserana, seterusnya kepada rekan-rekan Majelis Guru yang selalu bersedia mendampingi kegiatan pesantren Ramadan bersama Ananda hari ini. Dan berkhusus kepada anak-anak kami, putra-putri kami, harapan bangsa, agama, dan orang tua yang sangat-sangat Bapak banggakan dan Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah senantiasa sama-sama kita haturkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmat dan karunia Allah itu sampai detik ini masih kita nikmati. Betul apa benar? Terutama nikmat kesehatan. Kedua, nikmat hayat. Ya, kesehatan dan kesempatan. Dua nikmat terbesar yang Allah berikan, semoga tetap berpihak kepada kita sehingga kita mampu menjalani aktivitas rutinitas sebagai santri dan santriwan, ya, siswa dan siswi, kewajiban thalabul ilmi, kewajiban menuntut ilmu, mencari ilmu. Semua yang Anda lakukan, mulai berangkat dari rumah dengan niat ikhlas karena Allah mencari ilmu, ya, kita langkahkan kaki atau dinaiki kendaraan, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kegiatan pesantren Ramadan ini dilaksanakan di sebuah rumah Allah dan juga pada bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan, dan pahalanya jauh berlipat ganda dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Anda semua yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, baik untuk menghemat waktu, tema atau judul yang diberikan kepada Bapak yang disusun oleh panitia
Dalam hal ini Bapak Wakil Kurikulum, yaitu apa judulnya? Masih ingat? Keutamaan membaca Al-Quran. Ketika membicarakan kata Al-Quran itu, hati kita bergetar, ya. Keutamaan membaca Al-Quran, ya. Baik Ananda, Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat agung dan sangat mulia. Kalau kata-kata Al-Quran yang kita dengar, maka keimanan kita, hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah sangat agung dan mulia, memiliki mukjizat. Mukjizat Rasulullah SAW yang paling tinggi, yang paling besar. Ya. Banyak lawan-lawan, musuh-musuh bagaimana Rasulullah SAW takluk, tunduk lantaran mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabat Rasulullah. Contoh siapa sahabat Nabi yang latar belakang kehidupannya, dia adalah seorang pembunuh, seorang perzina, pemabuk, tapi gara-gara terdengar saudarinya, saudara perempuannya masuk Islam, lalu dia cari adiknya, ternyata setiba di rumah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Sahabat-sahabatnya Umar bin Khattab. Luar biasa dan dahsyatnya Al-Quran. Sampai Al-Quran zaman sekarang ini, Al-Quran tidak kalah mukjizatnya, keagungannya, kemuliaannya masih dirasakan oleh generasi-generasi milenial sekarang ini. Baik di Asia maupun di Eropa, sudah banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah lantaran mendengarkan, menikmati, merasakan manfaat terhadap jiwanya dari ayat-ayat Al-Quran. Dan banyak pula musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menghapuskan cahaya Al-Quran. Di Indonesia sendiri juga ada. Siapa namanya? Seorang pendeta yang pada awalnya mereka itu seorang pengajar di pesantren. Tahu nggak? Adakah Anda baca berita? Syarifuddin. Ya, mohon maaf jika ada kesamaan nama dengan ortunya. Dia mengatakan, membuat provokasi bahwa ada 300 ayat Al-Quran yang berpeluang menjadi doktrin radikalisasi. Itu kata Syarifuddin itu. Sekarang dia dikejar oleh umat Islam Indonesia. Akhirnya dia lari ke Amerika. Di Amerika dia jadi pengemis, ya, yang mengemis-ngemis kepada umat Kristiani untuk diberikan transfer uang. Ya, na'udzubillah min zalik. Dia mengajar di pesantren, akhirnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu Anda yang kami cintai, jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kita baca, kita pelajari, kita pahami, dan kita amalkan. Karena Al-Quran itu di dalam fikih disebut masalihul ahkam. Apa artinya Anda? Sumber dari segala sumber hukum. Ya, pertama hukum apa? Hukum fikih. Fikihnya banyak. Fikih apa? Munakahat. Fikih apa lagi? Ibadah. Ayo. Fikih muamalah. Fikih apa lagi? Jinayah. Jinayah siasat atau pidana. Nah, terus lagi sumber hukum. Kalau meninggal orang tua kita, lalu untuk pedoman bagaimana cara pembagian harta. Nah, disebut dengan
hukum kewarisan. Itu banyak dalam Al-Quran diambilkan. Ya. Jadi Anda semua, oleh karena itu Al-Quran itu adalah sumber hukum. Ya, dia pedoman, petunjuk, hudan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu umat Islam tidak dijauhkan dari Al-Quran. Umat Islam harus dekat dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, menjadi teman Al-Quran. Ya, insya Allah Anda semua, kita di satu ini sudah memulai dan jauh 3 tahun belakangan sudah memulai aktivitas membaca dan menghafal ayat-ayat Allah, membaca dan menghafal ayat-ayat cinta dari Allah. Bukan itu ayat-ayat cinta, karena sang pemilik cinta itu adalah Allah. Itu bukan sesuatu yang rendah dan bisa sangat agung dan sangat berat yang harus ditanamkan di hati kita. Jadi ada sebuah pepatah mengatakan tiada kata yang pantas untuk diingat dan untuk dihafal adalah Al-Quran. Tiada kata yang pantas untuk dibaca dan diingat kecuali Al-Quran. Masya Allah. Baik, anak-anak semua. Jadi Al-Quran itu banyak keutamaannya. Ya, berbicara tentang keutamaan, banyak keutamaannya. Baik keutamaan yang bisa kita rasakan di dunia ini maupun keutamaan yang akan kita dapatkan di akhirat kelak. Di dunia ini Anda merasakan nggak keutamaan Al-Quran ini? Jujur, Farel, pertanyaan. Farel dalam kesehariannya merasakan nggak ketenangan, kenyamanan ketika membaca Al-Quran? Coba jawab dengan bahasa berkata. Apa pengalaman Farel? Pernah nggak merasa sedih, merasa hibah hati? Pernah nggak menetes air matanya ketika baca Al-Quran? Ada nggak di antara Anda menetes air matanya terharu karena kecintaannya kepada ayat Allah, lalu menetes air matanya? Ada nggak? Pasti ada ya, tapi nggak mau jujur. Siapa sahabat Nabi yang menetes air matanya ketika setiap membaca ayat ada di sana kalimat Allah, yaitu Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini adalah mempunyai qiraat yang sangat bagus. Dia termasuk salah seorang sahabat yang pertama diperintahkan untuk mencatat wahyu Allah. Baik Anda, karena Al-Quran itu sudah mulia, sudah utama, tentu saja orang-orang yang bergandengan dengan Al-Quran, yang selalu akrab dengan Al-Quran akan ikut mulia, akan ikut menjadi yang istimewa. Betul atau tidak? Ya, kalau ada sesuatu yang sangat tinggi, yang sangat ganteng, yang sangat harum, harum. Contoh yang tepatnya harum, yang sangat wangi, dengan kita memakai minyak wangi yang Islami yang pernah Anda pakai. Kasturi, ya kasturi banyak ya, ada kasturi kijang, kasturi apa lagi? Nah, ya kasturi Timur Tengah, ada yang KW dan ada yang asli. Jadi ketika kita berdampingan dengan teman yang pakai minyak kasturi, minyak wangi, maka kita akan ikut menjadi wangi, nyaman awak. Begitu pula kita semua ketika dekat dengan Al-Quran, ya insya Allah
Allah janjikan kita akan menjadi orang baik, orang mulia. Ya. Baik anak-anak semua. Jadi di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Abu Daud, digambarkan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu dengan buah-buahan. Pertama, orang beriman yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah wangi dan manis. Kalau manis gimana ekspresinya semua? Kalau manis, ya. Jadi orang beriman yang membaca Al-Quran diibaratkan sebuah buah-buahan yang harum dan manis. Ekspresi wajahnya pasti ceria. Kemudian Kemudian orang yang tidak suka membaca Al-Quran, digambarkan seperti buah yang rasanya manis namun tidak wangi. Ya, buahnya tidak wangi. Kemudian sebaliknya orang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Yang tidak suka membaca Al-Quran digambarkan seperti buah yang beraroma wangi namun rasanya pahit. Ya, dia wangi. Ya, dia tidak wangi dan pahit. Dia orang fasik, tapi dia membaca Al-Quran. Jadi sama dengan buah-buahan yang pahit, rasanya pahit. Ya, kemudian orang fasik yang tidak pernah membaca Al-Quran digambarkan seperti buah-buahan yang tidak punya aroma dan rasanya pahit. Ini lebih parah lagi. Ya. Mau nggak seperti itu? Tentu saja tidak. Insya Allah kita berada pada posisi yang pertama. Ya, buahnya harum, rasanya manis. Mau buah-buahan? Mau? Ya, jangan sekarang. Ya, baik anak-anak. Lalu keutamaan Al-Quran itu apa saja? Karena banyak, ya, dari literasi yang dibaca banyak berbagai macam keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Lalu dari mana dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, surah Fatir, surah ke-35 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Artinya, ayo supaya bisa terjemahkan. Kita minta salah seorang siswa menerjemahkan ayat itu. Ketua, ada ketuanya. Jemilah. Iskandar ya. Coba nama. Isra. Isra terjemah ayatnya. Coba dibacakan berdiri. Saya kasih mikrofon. Ya.
Silakan. Aku berlindung kepada Allah jauh dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Maha dengan Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Suci. Apa keutamaan membaca Al-Quran? Lihat ujung ayat. Apa arti ujung ayat tadi? Tijaratan lan tabura. Artinya perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kata-kata itu digarisbawahi Ananda. Ya. Di antara perdagangan yang tidak pernah merugi itu apa? Yatsluna kitab Allah. Yatsluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Quran. Kenapa umat Islam sekarang ini, anak-anak remaja masih susah untuk serius dalam membaca, menghafal, mempelajari ayat-ayat suci Al-Quran? Bisa jadi Ananda dekat dengan Al-Quran ketika ada faktor lain yang mendorong kita membaca. Pertama, diawasi oleh guru. Kedua, dikaitkan dengan kelulusan. Itu pun dipaksa. Itu realita pada zaman sekarang ini. Umat Islam banyak jauh dari Al-Quran. Dan lebih ironis lagi, banyak umat di antara umat Islam yang tidak pandai membaca kitab sucinya. Masih banyak yang tidak pandai membaca Al-Quran. Dan juga masih banyak yang membacanya terbata-bata. Ya. Padahal keutamaan pertama saja perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Ya, kenapa? Karena satu huruf dari ayat Al-Quran Allah beri pahala satu. Kalau mulai Ramadan dilipat gandakan lagi menjadi berapa? Menjadi 10 kali lipat. Ya. Baik Ananda, ini hadis Rasulullah yang berbicara tentang setiap huruf itu diberi pahala. An Abdullah bin Mas'ud yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun. Baik, paham berarti itu? La aqulu alif lam mim harfun. Bahasa awaknya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Ya. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari ayat Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dikali menjadi 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan, kullu amal ibni adama lahu
Yudha'aful hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'atin di'fin. Setiap seluruh pekerjaan anak-anak itu adalah akan dibalas dengan kebaikan. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan mencapai 700 kali lipat. Ukuran terendah minimal 10, ukuran tertinggi bisa mencapai 700 kali lipat. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya Allah diskon besar-besaran. Ya. Kalau di mall saleh gitu ya, saleh 50. Saya nanti tunggu. Itu cari dari mall Pak ke situ gini lah dong. Ada nama dia di mall. Swalayan, diskon besar-besaran. Cuci gudang dan lain sebagainya, menarik konsumen. Namun apa daya, tahun ini kayaknya ekonomi umat lesu. Kota Solo pacali masih sepi. Biasanya kami ada dari kampung-kampung, Alang Panjang, Surian, Gisileh, Paninggahan, berduyun-duyun masuk pasar. Beko pulang di pasar nempel. Apa itu? Ya, kresek, kantong, bawa baju lebaran. Tapi sabar Ananda, walaupun ekonomi macet, baru lama akan ada. Penyanyinya kan? Baju raya, alhamdulillah, tak ada pun tak apa-apa. Ayo. Masih ada baju yang lama. Ayo, kamu kan TK kan? Ya baik Ananda. Ngantuk nggak? Ngantuk betul? Kalau ngantuk, awak dia ada mau itu loh. Permainan gosok-gosok apa namanya nih? Lalu dia elus-elus ini, pelan-pelan, lambat-lambat, semakin kencang. Ayo semuanya, telapak tangannya. Telapak tangan. Nah, digosok-gosok. Ya, ini bukan lampu Aladin ya. Tapi wajibnya. Ya, gosok-gosok, panas, semakin kencang lagi, semakin panas. Ayo. Terus diginiin ke matanya. Ya, ditempelkan ke bola matanya. Lihat. Cium. Cium. Ya, baik. Ada energi panasnya di sana ini. Gesekan kulit dengan kulit. Baik Ananda, sekarang karena setiap huruf dari ayat Al-Quran itu diberi pahala 1 dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Bapak tanya, pernah Ananda hitung surat Al-Fatihah itu berapa huruf? Ayo, coba hitung sekarang. Al-Baqarah itu berapa? Al-Fatihah itu berapa huruf? Berapa ayat? 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian katanya berapa kata? Lama ngitungnya ya. Habis waktu betul. Ya, Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, 29 kata. Dan hurufnya 139 huruf. Bagilah 10 kali lipat. Alif Lam Mim 3 huruf. Surah Alif Lam Mim Al-Baqarah. Bawahnya ayat terpanjang. Ada 3 juz di dalamnya. Ya. Berapa? Ayatnya 208
86, 286. Ayatnya 286 ya. Kemudian berapa katanya? Kata yang ada dalam surah Al-Baqarah ini 6.221 kata. Kemudian hurufnya 25.500 huruf. Nah, bayangkan. Surat paling pendek surat apa? Al-Kautsar. Berapa ayat? 3 ayat. Ayo, yang terpendek itu bisa nggak hitung? Coba hitung. Berapa kata? Ayo. Surat 108. Surat ke-108. Nah, biar latihan dikit. Surat terpendek berapa kata dan berapa huruf? Ada yang sudah mengetahui hasilnya? Berapa jumlah hurufnya? 42. Nah, tambah satu lagi. Katanya berapa? Katanya termasuk ya kata kalau dalam bahasa Arab berbeda pula. Fi itu huruf dalam bahasa Arab. Min contohnya. Ya, ada 10 kata ya. Hurufnya 43. Baik, Ananda, begitulah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita umat Muhammad ini yang sebagian besar yang masih mau tertipu oleh permainan dan senda gurau. Ya, kita tertipu oleh permainan dan senda gurau. Tidak mau mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk diri pribadi, keluarga maupun orang banyak secara umum. Baik, selanjutnya manfaat keutamaan dari membaca Al-Quran adalah Al-Quran itu nanti memberi syafaat kepada orang-orang yang setia dengan Al-Quran, yang setia membaca Al-Quran. Hadis diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili an Abi Umamata Al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Ayo, siapa yang hafal hadis ini? Ada enggak yang hafal? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamati li sahibihi. Terjemahannya siapa yang bisa? Nampak yang laki-laki. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia akan datang nanti, akan muncul nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ditambah pada di sana, ditakdirkan fi di sana ya, fi yaumi, tapi tidak ditulis ya, pada hari kiamat, li sahibihi, kepada sahabat-sahabatnya ya. Jadi kita yang baca Al-Quran itu sahabat Al-Quran karena dekat dengan Al-Quran ya. Yakin nggak? Lalu yakin atau tidak? Ini sesuatu yang abstrak. Nah, yakin nggak bahwa Al-Quran itu nanti akan memberikan pertolongan kepada kita pada hari kiamat? Ya. Orang sekarang tidak gampang percaya dengan sesuatu yang yang semu.
Tapi mereka lebih percaya kepada sesuatu yang konkret, logis. Ya benar, yang masuk akal, yang konkret, yang bisa dicari. Padahal mereka tertipu. Kenapa tertipu? Coba ditanya balik kepada mereka. Kamu hidup ini untuk oksigen ya? Iya. Sekarang oksigen itu nampak nggak? Nah, sekarang kamu percaya atau tidak? Iya. Nah, jadi bertolak belakang. Nah, jadi nggak bisa kita secara parsial, secara sebagian mengimani, sebagian tidak mengimani. Ya, mungkin mereka yang berprinsip seperti itu karena keilmuan mereka, pengetahuan mereka yang belum sampai kepada tingkat itu. Baik Ananda, jadi hari kiamat itu terbayang nggak bagi Ananda? Ada nggak Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana deskripsi kiamat itu? Ayo, surat apa? Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ardu asqalaha. Nah, stop. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, kalimatnya digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, dahsyat yang luar biasa. Kalau Bapak ekspresikan dalam bentuk kata-kata, waduh, nggak ada suara Bapak pengeluaran ini loh. Ya. Puncaknya. Lalu bumi mengeluarkan segala isinya. Lalu manusia berkata, kenapa terjadi begini? Kupu-kupu gunung-gunung berterbangan seperti kupu-kupu. Nah, gunung Talang masuk ke dalam Singkara. Gunung Merapi, Tabah tiba di dalam Talang. Lalu Padang, Dimpek hari tiba di Sikor Solo, tiba di Sijunjung, tiba Merungo dan lain sebagainya. Nah, dan ada dalam paling bumi. Apa yang ada dalam paling bumi? Batu, air, api, gas racun ada belum? Ya benar, ada gas beracun dalam bumi. Ya, minyak apa ini? Cacian itu pasti itu. Batu. Ya, misteri bumi ini, misteri Ananda. Ya, misteri itu yang akan diguncang dengan sedahsyatnya nanti bila kiamat sudah datang. Nanti orang beriman yang rajin baca Al-Quran jangan la tahzan wa la taqaf. Jangan bersedih, jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya, karena kamu telah beramal selama di dunia dan amal kamu itulah yang akan menyelamatkan kamu. Datang Al-Quran memberikan pertolongan kepada kita. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Baik, karena sekarang temanya keutamaan Al-Quran, mari kita selingi dengan senandung Al-Quran. Kini koyo Pak minta kaniken. Niken kok termasuk apa di iman kok? Silakan tampil ke depan Niken. Atau di sana aja berdiri. Apalah senandung Al-Quran. Niken sama Suci. Senandung Al-Quran. Ayo, kamu bisa. Patang apa didaulat sama Pak Nopa. Nah, ini suara Pak Nopa tuh parau. Ayo Niken.
memimpin senandung Al-Quran. Kita lantunkan bersama. Kita bikin suasananya lebih syahdu dan bersemangat. Ayo. Nah, boleh melompati pagar itu. Bantu suci. Kalau enggak, sendiri aja. Jangan kelamaan. Ya, mulai. Silakan. Tuh. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa rahman. Allahumma sakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma nasina warzuqna tilawatahu al-layli atrafan nahar waj'alna hujjatan ya Daya. Ya, baik, itulah senandung Al-Quran yang selalu dilantunkan ketika kita dulu di kampung-kampung, di kota, selesai baca Al-Quran, dibaca doa khatam Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Ya Allah, beri rahmatlah kami dengan Al-Quran. Baik, Ananda, selanjutnya. Keutamaan berikutnya adalah mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim, seorang yang beriman, yang disibukkan hari-harinya, waktu-waktunya untuk membaca Al-Quran, lalu dia tidak sempat lagi berzikir, membaca zikir yang lain, apakah itu tahmid, tahlil, ya, tidak sempat membaca la kalimah tauhid la ilaha illallah, ya, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Maka akan dijanjikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis riwayat Abu Sa'id dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu ta'ala syaghalahu qira'atul Qur'ana an zikri wa mas'alati a'taituhu afdalu sawabus sa'ilina wa fadlul Qur'ani ala sa'iril kalami ka fadlillahi ala khalqihi. Lihat pangkal hadis. Yaqulullahi ta'ala. Yaqulullahu ta'ala. Ini hadis apa ini? Hadis Nabawi, hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Apa namanya? Karena dalam hadis itu Allah berfirman. Kalau ada yaqulullahu ta'ala, kalau Allahu ar-rabbihi, dari Tuhannya. Jadi hadis Qudsi adalah hadis Rabbani, hadis ilahi, itu namanya. Dia firman Allah, tapi langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan dengan bahasa beliau. Ya, baik, Ananda, artinya Allah berfirman, siapa saja yang disibukkan oleh membaca Al-Quran hingga tak sempat zikir, tidak sempat zikir yang lain kepadaku dan meminta kepadaku, maka aku akan memberinya balasan terbaik
orang-orang yang meminta dan aku memberi balasan terbaik kepadanya. Ingatlah keutamaan Al-Quran atas kalimat-kalimat yang lain seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Keutamaan kalimat-kalimat yang lain. Ya. Selain Al-Quran, sama keutamaan Allah dengan makhluknya. Allah dengan makhluk lain. Lain bisa membedakan kemuliaan Allah, keagungan Allah, kekayaan Allah. Kita siapalah manusia ini umat yang dhaif, umat yang lemah. Ya, satu helai rambut aja rontok. Ada nggak kuasa kita untuk mengembalikan rambut itu ke posisinya semula? Bisa? Enggak. Putih alhamdulillah, ada bisa hitam balik. Kata orang sekarang, bisa Pak katanya. Pakai henna, black henna, ya, dan lain sebagainya. Itu. Tapi originalitasnya tidak akan tertandingi. Betul Pak benar? Gitulah. Jadi keutamaan ayat-ayat Al-Quran dengan kalimat-kalimat lainnya laksana keutamaan Allah atas makhluk-makhluknya. Makhluknya ini yang ada di bumi ini di dalam hadis dijelaskan, kita celupkan, perumpamaannya kita celupkan sebuah jarum ke tengah lautan atau ke dalam lautan, lalu diangkat, air yang menempel di ujung jarum itu, itulah dunia dan segala kenikmatannya. Barakat kete awak tu, barakat kecilnya dunia kok. Ya. Dan sebaliknya, betapa maha luas dan maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ananda, jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita, tidak ada lagi kata malas bagi kita untuk mencintai Al-Quran. Ya, teruslah bersemangat dengan kata kunci lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga akan mempersembahkan yang terbaik untuk orang tua kita. Bagi para penghafal Al-Quran, dia diberi hak kewenangan untuk meletakkan mahkota ke kepala orang tuanya nanti. Baik, sudah habis waktu? Halo Rai, alah. Wow, Pak, konsep banyak Rai. Ya, baik, Ananda, satu lagi ya, penutup. Ya, ini yang sangat tinggi nilainya ini. Keutamaan berikutnya adalah orang yang membaca Al-Quran dikelilingi oleh malaikat. Orang-orang yang gemar membaca Al-Quran akan memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Dikelilingi oleh para malaikat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safarah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ingat, ya, tolong diingat. Apa sabda Rasulullah? Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang mahir, membacanya
Ya, dia membaca Al-Quran, kemampuannya mahir. Mahir itu apa itu? Pintar, bagus, fasih, usaha, ya bacaannya. Maka ia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti. Ini banyak ananda di Man ini banyak yang mahir baca Al-Quran. Ya, terutama kelas 10 Bapak dengarkan. Ya, tilawahnya dengan irama tartilnya luar biasa. Yo, tamanuang-manuang apa mendengarkannya. Ini luar biasa. Generasi sekarang sudah banyak yang muncul dan bangkit sebagai penghafal Al-Quran, pembaca Al-Quran yang baik. Kemudian, sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Jadi jangan cemas, jangan ragu. Walaupun anak Man ini banyak yang hebat, tapi batamu juga tah cie-cie. Yo tidak. Jadi belum ada kata terlambat ya. Jangan sedih, jangan ragu. Bagi ananda yang terbata-bata tetap mendapatkan 2 pahala. Intinya terus belajar. Kalau ada siswa nampak malu membaca Al-Quran dekat narami, itu tanda enggak sendat-sendat atau suaranya yang kurang bagus. Lain dibaca pakai irama, disuruh pakai irama nak. Irama tartil, kadang-kadang irama membirungui, kadang-kadang bantu ama-ama, bantu apa-apa baca Quran. Padahal awak anak muda. Kalau anak muda itu baca Qurannya kan merdu. Banyak rujukan-rujukan irama yang bisa ananda tiru. Ya, imam-imam kori-kori Timur Tengah, imam-imam masjid apa namanya itu? Masjid Agung lah, contoh cik no. Lecok mas semayang saja buang. Alhamdulillah, itu luar biasa. Itu yang menariknya itu. Yang sangat luar biasa itu imamnya di Masjid Agung. Kalau khatibnya ceramahnya panjang, khutbahnya panjang, ya. Khutbahnya panjang. Ya. Baik ananda, jadi tetap bersemangat, kuncinya kita tetap bersemangat. Apapun yang kita lakukan pada hari ini sejak berangkat dari rumah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan teruslah belajar bersungguh-sungguh, baik belajar bacaan qiraat tajwid Al-Quran maupun terjemahan tafsir dari ayat Al-Quran. Setelah itu menggali hikmah-hikmah dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Sebab orang Islam itu mundur karena dia meninggalkan Al-Quran. Dan sebaliknya orang-orang Eropa maju karena mereka menggali Al-Quran. Mereka mengambil intisari dari Al-Quran, ayat-ayat tentang sains, ya, teknologi, contoh ayat-ayat kedokteran, dan lain sebagainya. Itu yang mereka gali. Tapi mereka tidak mengamalkan ayat-ayat ibadahnya. Tapi mereka mengamalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu teknologinya. Baik ananda semua, tetap bersemangat. Insya Allah kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apapun yang kita lakukan hari ini adalah bernilai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan keimanan kita, keistiqamahan kita dalam mempelajari Al-Quran, membaca dan menghafalnya dan mengamalannya semakin meningkat dan istiqamah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.